Maka majelis seperti Al-Majlis itu penting. Maka harapan saya semua pengurus lah mulai malam ini harus ikut kajian Al-Majlis. Jangan banyak alasan itu. Mumet aku tak. Lagi mumet tak. Lagi izin. Jangan. Itu karena itu majelis ilmu kita. Itu majelis yang memang sejak awal saya desain untuk para asatid, para pengurus. Ya, jangan sampai orang lain lebih semangat, antum malah tidak ikut gitu. Masuk Mas Bundan, pokoknya Senin malam harus pulang ke Klaten. Jadwal ini diganti. Jadwal untuk kiai Senin malam. Iya untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ikhwas sekalian, segenap pengurus dan juga para sesepuh Yayasan Al-Fatih, para founding father, para pendiri, para mujahid, para pejuang Yayasan Al-Fatih yang kami cintai. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita dipertemukan, disatukan, dikumpulkan di tempat ini. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesempatan belajar berorganisasi, nikmat untuk beramal jamaah, ikhtiar kecil, upaya yang ringan, mencoba untuk sedikit memberikan sumbangsih bagi bangsa, negara, dan umat tercinta melalui Yayasan Al-Fatih yang sudah kita rintis sejak beberapa tahun yang lalu. Tentu nikmat ini kalau kita hitung secara materi tidak mungkin bisa kita kalkulasi. Di antara yang ingin saya sampaikan dari kesempatan malam hari ini, yang pertama adalah ucapan terima kasih, jazakumullah khairan untuk semua pengurus yang hadir maupun yang tidak hadir, yang selama ini sudah membersamai Yayasan Al-Fatih, termasuk untuk almarhum saudara kita Mas Juriono yang sudah mendahului kita beberapa pekan yang lalu menghadap Allah SWT. Saya mohon untuk sejenak kita mengirimkan suratul Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan beliau sebagai salah satu orang yang dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, para sholihin. Dan kita kelak ketika menghadap Allah SWT juga bisa mengikuti jejak beliau. Dan mudah-mudahan keluarga beliau ya diberikan kesabaran, ketabahan, dan kita pun ikhlas ya, melepaskan kepergian beliau dan tidak melupakan jejak perjuangan beliau. Ala hadiyya wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullah khairan. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah.
Ini suasana halal bihalal ya, suasana lebaran. Tentu tidak ahsan kalau kita melupakan satu tradisi saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin. Jadikan amal tersebut fi mizani hasanatina, di dalam timbangan amal kebaikan kita, dan mudah-mudahan menjadi kafarah bagi dosa dan kesalahan kita semua. Mungkin saya perlu ceritakan latar belakang dari wujud pertemuan kita malam hari ini sebagai satu bahan kita untuk diskusi malam hari ini. Diskusi ringan aja ya, jangan jangan serius ya, ini santai aja. Mas Bonang kalimatnya serius tapi santai itu menakutkan sebenarnya. Ada seriusnya Mas. Kapur apa sirih hilang. Ya, sekapur sirih barang ya. Gak jelas juga Termasuk maksudnya. ahli nginang. Ini kali ini ahli udut, ini ahli nginang sekapur sirih itu. Kapur semut. Jadi beberapa kesempatan yang lalu ya, di pertengahan Ramadan kalau saya tidak salah ya, ada beberapa pengurus ya yang datang ke musola saya, terus bincang-bincang. Saya, Mas Bonang, Mas Ihsan, ada Kang Mansur saat itu ya, ada beberapa pengurus yang lain. Kemudian dari diskusi itu saya mendapatkan satu kesimpulan ya, satu konklusi bahwa kita perlu ngeriung, kalau orang Sunda bilang itu ngeriung, melingkar ya. Kita perlu kumpul refreshing ya, bareng-bareng kita santai di pinggir pantai. Respon dari pertemuan itu, kalau saya menduga memang kita perlu kumpul gitu ya, kita perlu tidak cukup ternyata digabungkan dalam satu grup itu ya, ternyata gak cukup itu. Jadi pertemuan virtual itu tidak akan pernah bisa menggantikan pertemuan faktual ya, tidak bisa. Tetap muajahah, ketemu wajah itu penting. Maka kemudian hadirlah majelis atau forum malam hari ini. Maka saya harap ya kita santai aja, nanti kita bincang pokoknya sak kesel lah ya, sak kesel, sak suwene, sak ngantuke. Sak ngantuk boleh menghilang sebentar. Setelah hilang ngantuknya balik lagi. Lambaikan tangan. Lempar handuk. Merasa pekewo, Indra. Oke. Jadi latar belakangnya tadi sudah saya sampaikan ya. Ada beberapa pengurus gitu untuk memberikan beberapa gagasan. Ya, kemudian saya merespon, kita adakan pertemuan lah, nanti kita Syawal, nanti sekaligus kita halal bihalal, kita ngobrol santai, membincangkan dua hal. Nanti satu halnya akan saya sampaikan, hal kedua disampaikan Mas Bondan. Setelah itu kita diskusi. Hal yang pertama adalah tentang nilai-nilai pesantren, nilai-nilai kepondokan, nilai-nilai lembaga pendidikan Islam. Ya, kebetulan kemarin kita jauh lah, ada beberapa pelajaran yang nanti juga akan saya tularkan, akan saya sampaikan ya, nanti sebagai oleh-oleh dari perjalanan kemarin. Yang kedua, nanti Mas Bondan insya Allah akan menyampaikan tentang etika organisasi atau sistem organisasi. Bagaimana berorganisasi yang sehat, yang baik, yang produktif. Nanti setelah itu kita diskusi, diskusi bareng. Ya, kita harapkan semua nanti menyampaikan gagasan, unek-uneknya, menyampaikan ide-idenya, atau kalau ada keluhan yang selama ini dirasakan, sampaikan keluhannya. Ya, yang penting niatnya baik. Yang kedua, berusaha untuk menjaga apa ya bahasanya, ya, menjaga perasaan. Karena kadang ada yang kurang, ada yang sensitif kadang-kadang. Duit itu gampang mutung sebenarnya aslinya. Cuma karena sering digojloki, digasai, akhirnya hilang. Wes dadi wong dablek. Akhirnya mangan okeh digasai lah ya oke isin.
tambah kayak makin stres makin banyak makannya. Saya sampaikan poin pertama tentang nilai-nilai kepesantrenan. Yang paling vital, paling esensial dari amal jama'i, dari kerja-kerja pesantren, dari upaya kita untuk memberikan sedikit sumbangsih bagi kehidupan masyarakat kita, itu modal utamanya keikhlasan. Keikhlasan itu menjadi akar. Yang namanya akar itu tidak tampak, tidak kelihatan. Tapi suplai makanan dari akar itu. Berdiri tidaknya sebuah pohon juga dari akar itu. Ya. Maka kalau orang itu produktif, insya Allah itu tanda kalau akar keikhlasannya bagus. Saya kemarin tanya beberapa jamaah, ya saya tanya beberapa jamaah. Pertanyaan simpel aja. Kenapa jenengan mempercayakan infak sedekah, kemudian wakafnya ke Al-Fatih? Jamaah yang saya tanya itu menyampaikan satu satu harapan. Kata mereka, karena kami melihat Al-Fatih ini tidak berorientasi profit. Dari mana taunya? Dari sejak memulai fondasi. Terus jenengan buat video pendek waktu itu dengan Mas Bonang. Kok buat gedung duluan gitu sebelum ada santri? Waktu itu saya jawab, saya sampaikan, ya karena kita tidak ingin menjadikan uang gedung itu sebagai beban santri. Kita bisa aja kan minjem uang di bank, kemudian kita bangun gedung, kemudian saat datang mereka bayar, kita dapat untung, ada selisih, ya kan? Bisa aja. Tapi sejak awal memang kita niatkan bangun pesantren ini sebagai satu sumbangsih. Ya, kita modali, kita biayai, bahkan kalau perlu ya digratiskan betul. Yang nggak mampu kita bantu, anak-anak yatim kita asuh tanpa membedakan. Ya, tentu ini kerja-kerja yang tidak ringan gitu. Sampai-sampai Mas Bonang, Mas Aris itu seringkali mengajak saya untuk rasional. Tapi ajakan itu tidak mungkin berhasil. Ya, tidak mungkin berhasil. Waktu Mas Aris ke rumah saya Lebaran kemarin, ya, saya sama Mas Bonang itu seringkali gelisah, Ustaz, kalau mikir operasional Al-Fatih nanti ke depan. Meskipun saya yakin, tapi kan perlu realistis. Terus saya timpali, kalau orang sudah sampai pada level yakin, itu nggak ada tapi. Ya, kalau orang sudah sampai level yakin, itu nggak ada lagi, nggak ada tapi. Karena tapi itu kalimat yang menegasi kalimat sebelumnya. Mamanya ya, Hendra ini aslinya ganteng, tapi itu seruntuh, kalimat sebelumnya itu seruntuh. Tapi baik lah. Tapi baik. Ternyata faktanya ganteng. Aku. Kalau Itu ternyata bukan tapi. Percaya yang setelah tapi nanti tadi. orang lebih percaya setelah tapinya. Kalimat sebelumnya itu nggak akan diingat. Itu dalam susunan kalimat itu sudah mesti salah. Karena antara sebelum tapi dengan setelah tapi itu biasanya saling menegasi. Orang kalau sudah sampai level yakin itu nggak kenal tapi. Yakin yo yakin. Biduni lakin, tanpa lakin, tanpa tapi. Saya sampai ke situ sudah. Saya sudah sampai ke situ. Yakin. Kenapa? Karena perjalanan kita itu sampai saat ini itu mestinya sudah menjadi modal gitu untuk tumbuhnya keyakinan itu. Nah, kalau sekian lama kita berjalan mengawali madrasah ini, mengawali sekolah ini, sampai detik ini kemudian belum yakin juga, itu spiritualitas kita kacau itu.
Berarti lama banget kita menyerap pelajaran dari Allah. Coba saya tanya dulu Mas Bonang, ketika mengawali bangun itu berapa modalnya? Kira Mas? 120 juta. Saya tanya Mas Mukhlis, untuk apa kamu Mukhlis? Nah, Mas Mois. Itu dapat apa Mas Mois? Dapat fondasi tadi itu. Fondasi. Gali sama fondasi. Iya. Iya. 120 itu hanya untuk fondasi. Duitnya habis kan? Tapi datang. Habis datang. Bahkan nggak sampai habis datang loh. Belum sampai habis sudah datang. Kalau antum kalkulasi kira-kira lantai 1 itu habis berapa? Hitungannya sekitar 1,3. 1,3 kalau rasional. Kalau semua dikerjakan sempurna 1,67. Tapi kalau dirasionalisasi sekitar 1,3. 1,3. Modalnya berapa tadi? 120. Sampai ke situ masih nggak yakin, itu kebangetan. Sampai ke sini ini nggak yakin. Yakinnya masih pakai tapi, itu kebangetan. Paham nggak ya? Itu bukan berarti kita nggak ikhtiar, nggak usaha, nggak ngajak, tidak mencoba peluang-peluang yang baru, bukan. Tapi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala selama sekian lama perjalanan kita ini sudah menunjukkan maunahnya, menunjukkan taufiknya, menunjukkan banyak kemudahan yang diberikan. Sudah terlalu banyak, pelajarannya sudah terlalu banyak. Dan kebanyakan tidak disangka-sangka itu. Kebanyakan nggak disangka-sangka, tiba-tiba gitu. Tiba-tiba. Kita nggak ingin mengaku sebagai orang-orang yang ikhlas tunda, tapi insya Allah kita saling mengingatkan untuk terus ikhlas. Saya tidak pernah untuk kemudian apa istilahnya ya, antum ajak rasional itu nggak mau saya. Karena kalau orang rasional itu biasanya mengandalkan kemampuan akal dan mesti terbatas. Pasti terbatas itu, karena kemampuan akal antum itu seberapa sih? Ya, kemampuan akal kita itu seberapa untuk menjangkau bantuan-bantuan dari Allah, untuk menjangkau pertolongan-pertolongan dari Allah. Tidak mungkin antum nyampe ke situ, itu tidak mungkin. Itu yang saya maksud yakin tanpa tapi, yakin tanpa tapi. Dan nanti kalau landasan filosofisnya nanti kita bahas pas kajian Al-Wajiz. Jadi kalau sudah yakin itu nggak ada kata tapi, yakin ya yakin. Dah, yakin itu titik. Nggak ada lakin. Kalau masih lakin itu masih ada istidrak, masih ada cacat dalam keyakinannya. Apalagi nanti ketika kita kedatangan aitam, yatama, anak-anak yatim itu, nggak mungkin Allah nggak membantu, nggak mungkin. Nggak mungkin Allah nggak terlibat, tuh nggak mungkin. Mustahil. Mustahil. Maka yang menjadi modal keyakinan kita itu gini loh. Ada sabda Nabi yang sangat luar biasa, itu tuh tertancap betul di sanubari saya. Sejak kita mulai amal jamaah ini, kata Nabi kan gini, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu pasti membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Lalu kita mendirikan sekolah ini tujuannya apa? Membantu saudara kita, bantu anak-anak yatim, bantu orang-orang yang tidak mampu, bantu anak-anak yang dia pengen sekolah, pengen nyantri, pengen masuk pesantren, tapi terbatas finansialnya, terbatas uang. Kalau orientasi antum di situ jejak begitu, itu tidak mungkin. Rasul itu tidak matur sama Allah, ya Allah bantu konco-konco Al-Fatih. Tidak mungkin itu, karena Rasul sudah berjanji, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Itu yang harus dipegang, Bang Teguh. Satu lagi ada hadis kan yang disampaikan teman-teman beberapa waktu yang lalu, fahal tunsoruna illa bidu'afaikum. Kalian itu tidak ditolong Allah kecuali karena ada orang-orang dhaif di antara kalian.
Jadi datangnya pertolongan Allah itu karena ada du'afa di sekitar kita. Maka bisa jadi kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah kepada kita itu karena di majelis kita itu ada orang-orang miskin, ada orang-orang fakir, ada orang-orang du'afa yang nyantri, yang ngaji di majelis kita itu. Bisa jadi karena doa-doa mereka itu. Bahkan bisa jadi karena doanya mbah-mbah yang jualan kerupuk nitip infak 100.000 itu. Dan di antara juga yang membuat saya tuh ketika memberi khutbah di pelepasannya Pak Juri itu saya nangis lama. Saya kehilangan satu lisan yang ikhlas mendoakan Al-Fatih. Saya kehilangan satu lisan yang mukhlis, yang ikhlas mendoakan Al-Fatih. Ya meskipun saya yakin masih ada lisan yang lain, tapi satu lisan ini bisa jadi yang selama ini doa-doanya didengar oleh Allah SWT. Ini pertama ya, ini nilai kepesantrenan yang kita tidak boleh lupakan. Berangkat dari nilai ini kita bergerak. Tapi bukan berarti kemudian yayasan tidak memperhatikan siapapun nanti yang terjun di tataran teknis. Yang terlibat secara teknis harus kita pikirkan kesejahteraannya, keluarganya. Bahkan anak-anaknya nanti ketika mereka sekolah, kuliah harus kita jadikan bagian daripada anak-anak kita. Kalau bahasa Ustaz Zubair Malang itu harus jadi kader inti pesantren. Anak-anak kita ini harus jadi kader inti pesantren. Itu Kang Mois ya, jadi nggak hanya partai aja yang punya kader inti. Pesantren juga punya kader inti. Anak-anak kita ini kader intinya yang melanjutkan nanti insya Allah. Ini pertama. Yang kedua, nilai pesantren itu didasarkan kepada semangat amal jama'i. Ruh amal jama'i itu penting. Dan ini juga harus diajarkan ke anak-anak kita nanti. Dulu waktu di Sela itu, waktu kita bedah buku kaderisasi sejak dini itu, pagi saya menyampaikan satu qit'ah minal mau'idhah, satu sepotong mau'idhah itu. Masih ingat, saya masih ada di YouTube itu. Tentang spirit kolaborasi. Tentang semangat ta'awun. Atau melihat ayatnya itu. Ayatnya itu bunyinya gini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian 'alal birri, untuk melakukan kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan. Dengan siapa itu gak disebut di situ. Ma'aman nata'awan. Dengan siapa kita ta'awun? La yuzkar, gak disebut. Kenapa? Karena bab ta'awun itu maftuh, terbuka luas. Antum kerjasama dengan siapa aja, yang penting alal birri wa taqwa. Gak usah gagas ormas, rasa gagas partai, gak usah gagas latar belakang organisasi. Itu menyempitkan pikiran kita, Bid'ah. menyempitkan gerak langkah kita, dan itu bid'ah. Itu jelas. Al-Quran tidak nyebut. Kalau nggak disebut itu artinya umum, dia mutlak, universal sekali. Macam nambah-nambah itu. Jangan ditafsirkan secara sempit. Saya mau ta'awun kalau dengan kelompok ini, kelompok itu, yang lain saya tidak mau. Itu tafsir sepihak itu. Itu tafsir sepihak. Nah, berangkat dari prinsip inilah kenapa kemarin kita itu roadshow, tour itu tidak pandang latar belakang. Kita nggak pandang latar belakang. Saya setelah beberapa kali, saya masih punya hutang sama Pak Aris. Udah janji mau ke rumah, saya belum ke rumah. Saya sengaja yang sepuh-sepuh dari pengurus yayasan itu saya datangi. Ya, belum sampai jadwal atum aja, Mas Bundan belum, ya Pak Aris. Kang Mansur sudah. Ya, Mas Rian, termasuk sesepuh kan Mas Rian. Mudah tapi sebuah. Terus Pak Juri kemarin juga menyampaikan ke istrinya, ke istri beliau ya. Selesai sebagian pengurus yang sepuh-sepuh ini, saya nanti akan berusaha untuk mendatangi anggota Badan Wakaf, sesepuh kita di Badan Wakaf. Setelah itu kemudian kita mendatangi sesepuh-sesepuh ormas di Solo Raya. Tapi jadwalnya tidak harus seperti itu. Tapi itu sudah ada dalam agenda. Nah, kebetulan kemarin ketika kita bincang-bincang,
Ayo kita ke barat, ke ustadz-ustadz. Ya, kalau antum lihat dari simpulnya itu simpul alumni Libya. Kemarin ketika saya ke Jakarta dengan Ustadz Taisam ya, dengan Ustadz Rifki dan Ustadz Ismail, Ustadz Dwi ya. Simpulnya itu simpul alma mater. Saya kasih contoh ya, Ustadz Arham itu adik kelas saya. Saya nggak mandang dia junior itu, enggak. Beliau punya kapasitas ahli Quran, punya sanad dalam sekali ilmunya. Itu orang nggak cuma multi talent, tapi ikhlasnya masya Allah. Saya dengarkan Live streaming. Atas nangis. Itu sebelum selesai beliau malah nangis. Nggak kuat, mau ngomong tuh nggak kuat. Saya nggak pandang beliau junior atau enggak sama sekali. Saya melihat beliau sebagai ahli ilmu. Tapi kalau mau ditarik, beliau alma maternya sama dengan saya dari Libya. Latar belakang keilmuannya saya lihat. Kemudian ke Ustadz Arwani. Ustadz Arwani itu kakak kelas di Libya juga. Satu angkatan dengan Ustadz Muhammadun. Di kunjungan siang itu Ustadz Muhammad. Satu angkatan dengan Ustadz Anis Mata. Kemudian yang terakhir Ustadz Irwan. Ini juga semua lulusan Libya ini. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan afiliasi, dengan organisasi, dengan partai politik, sama sekali. Jadi simpulnya simpul amal mater Libya. Ini ceritanya anak Libya mau dirikan lembaga, terus minta doa sesama alma mater. Ceritanya begitu. Sehingga jangan sampai juga pengurus salah paham. Saya juga pernah nyampaikan ini, rencana ini waktu rapat di Paris. Saya yakin nggak ada kalau pengurus salah paham, nggak mungkin. Ya, kalau kemudian itu diposting di media sosial terus jadi perbincangan, itu wajar, biasa. Itu biasa. Biasakan kita itu gini. Ada busanya berarti. Melihat sesuatu itu dengan kacamata yang beraneka ragam. Itu kalau dalam bahasa Sidina Umar itu, buat untuk saudaramu itu 1001 udzur. Ya, buat 1001 udzur, 1001 alasan agar Anda tidak seudon itu. Kalau Anda cuma punya satu alasan, Anda akan seudon. Ya, Anda akan seudon. Nanti kalau setelah ini saya sowan ke Kiai NU, nanti dia anggap oh ternyata merapat ke sana sekarang. Bingung lagi nanti. Saya nanti mau sowan juga ke Bu Bupati ya, ke Pak Narno, loh, wah sekarang jadi merah juga sekarang. Bingung kan? Jadi arahnya itu adalah arah pengembangan pesantren. Arah pengembangan pesantren. Kalau orang pendidikan, orang pesantren itu mindsetnya itu pesantren. Mindsetnya itu ilmu. Mindsetnya itu sakofah. Ya, sehingga ta'awun dengan siapa saja asal pesantren ini berkembang. Maka saya bahkan berharap ke antum ya, teman-teman semua itu belajar Senin Jawil orang itu. Senin Jawil itu penting. Senin Jawil orang ini, Ci, gitu kan? Orang kalau dari Jawil itu masih seneng. Ya. Jadi Senin Jawil itu maksudnya gini. Antum melihat namanya tetangga antum atau relasi antum, teman antum itu punya potensi dan memang mau diajak berjuang, ajak. Ah, saya baru merintis lembaga. Siapa tahu bawa berminat itu, ikut terlibat. Mudah-mudahan menjadi investasi akhirat. Mas Prayit itu termasuk orang yang pertama kali tuh ngajak temen-temennya, ngajak dokter aja ini. Selain Senin Jawilnya luar biasa ya. Mas Bondan. Nah kita belajar. Sehingga wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa itu menjadi landasan. Ya jadi landasan betul itu. Jangan sampai kemudian kita membatasi diri kerjasama itu dengan orang-orang tertentu, tidak dengan yang lain itu saja. Potensi-potensi begitu perlu ada badan, ada wadah. Maka saya harapkan juga teman-teman mungkin yang punya link-link relasi, diajakin. Itu makna ta'awun di situ.
Dan kita semua belajar ke situ. Nanti kalau antum mau merintis lagi mamanya ya, andai lah ada teman-teman yang memang punya semangat untuk merintis lembaga baru, enggak apa-apa. Belajar dari sini. Enggak masalah. Antum mendirikan lembaga, Ustaz, saya pengen dirikan lembaga baru. Silakan. Al-Fatih siap mensupport itu. Kita siap untuk memberikan support, dukungan itu. Tidak perlu Al-Fatih merasa tersaingi, tidak perlu. Itu kecil nanti jadinya. Justru Al-Fatih harus melahirkan para kiai-kiai yang memiliki pesantren-pesantren yang baru, yang jumlahnya lebih banyak. Tanpa konflik. Tanpa konflik, nggak perlu ada konflik. Masih tahu. Justru karena konflik itu tambah lembaga. Iya. Itu kalau bahasa Gus Bang. Ya kadang sepakat, kadang enggak saya. Ya iku nang kene wae ora nang Gus Pak. Kadang saya setuju, kadang enggak. Dan itu bentuk ta'awun yang bagus, itu tidak perlu kemudian kita kikuk atau canggung. Itu bentuk kerjasama antar lembaga. Bahkan juga ada pimpinan di lembaga-lembaga yang lain. Nggak jadi soal. Itu artinya begini loh, antar lembaga-lembaga Islam ini sebenarnya secara tidak sengaja itu mereka sudah ta'awun sebenarnya. Sudah kolaborasi tanpa mereka sadari. Ini yang kedua ya, nilai-nilai yang kedua. Nah, dalam gerak ta'awun ini nanti, dalam gerak kolaborasi itu harus dimulai dari internal dulu sebelum mengajak yang lain. Maksud saya gini, pengurus ini memang spirit kolaborasinya harus tinggi, sehingga potensi-potensi konflik internal itu hilang, padam dengan sendirinya. Nggak boleh potensi internal itu dipelihara. Maka ketika ada mamanya benih untuk muncul adanya konflik atau adanya ketidaksinkronan, harus segera dipadamkan. Ayo kita ngumpul, ayo kita bincang. Dan kita biasakan kalau bincang seperti ini ya non formal. Jangan formal kalau bicarakan masalah ini non formal aja, kita bincang sana. Selanjutnya, kalau kita secara internal ini tidak selesai soal ini, soal kolaborasi ini tidak menjadi darah, daging, dan nafas perjuangan kita, nggak mungkin kita bisa ngajak yang lain untuk kolaborasi. Itu mustahil. Nanti setelah ini, bulan Juli tanggal 10 ketika santri datang, itu kerja-kerja teknis itu sudah mulai. Kerja teknis itu perputarannya lebih cepat daripada kerja-kerja strategis. Kalau kerja-kerja teknis itu sudah datang, sudah mulai, potensi antum untuk kemudian kadang salah paham, miskom, ya, kadang-kadang kemudian tersinggung itu lebih besar. Maka mulai sekarang harus siap itu, harus ditata betul hatinya itu, mentalnya harus ditata. Karena kerja teknis itu cepat ritmenya itu, cepat sekali. Maka nanti yang ngurus sekolah, Ustaz Rifki dan kawan-kawan itu memang secara mental sejak sekarang harus siap. Satu, jangan baperan. Yang kedua, jangan sering-sering bincang terbatas. Kalau bincang itu terbuka di depan orang banyak, sehingga yang lain nggak merasa diomongi gitu. Ya. Kemudian dibiasakan ketika ada informasi dicek ke sumber primernya gitu. Langsung kepada sumber primernya. Ustaz, saya dengar gini-gini. Nah, langsung ke sumber primernya. Itu budaya yang harus kita biasakan. Sehingga nanti kerja-kerja teknis yang cepat itu tidak mempengaruhi gesekan hati, tidak menjadikan hati kita itu kemudian baper dan seterusnya. Itu kudu catat di kepala sampean. Ini spirit ta'awun, spirit kolaborasi. Kalau bahasanya gini loh, jadi kita ini kan sebenarnya juga kalau kita mau insaf ya, mau betul-betul merenung itu, latar belakang kita kan macam-macam. Tapi ada satu nilai bersama yang kita sepakati, yaitu memberi kontribusi dengan lembaga ini. Kemarin Ustaz Anis itu memberikan satu ilustrasi tentang organisasi itu seperti orang tawaf tadi. Orang tawaf itu kan banyak. Kenapa nggak pada tabrakan? Karena mereka bergerak
bergerak terus, arahnya sama. Kemudian ada satu apa istilahnya, ada satu tempat, satu hal yang disepakati, ya, ada satu hal yang baku, ya, atau satu sentrum, yaitu Ka'bah itu, yang dia ajak, dia tegak berdiri menjadi satu panduan, satu kiblat. Meskipun nanti gonta-ganti orang, dia terus saja geraknya itu nggak akan berhenti. Kok ganti person, yang penting kiblat ini nggak berubah, tetap orang akan datang dan akan bergerak di situ. Filosofi organisasi itu begitu. Sehingga menjadi bagian yang kita harus pahami. Bergerak dengan orang banyak itu kadang-kadang ya salah paham, tapi segera dipadam. Maka mulai belajar, mulai sekarang ini, karena ini sebentar lagi nanti masuk urusan-urusan teknis, mengurangi apa gejala baper ya, kurangi, jangan baperan. Niru Mas Aris itu, Mas Aris itu kalau Hendra itu aslinya kan kutubnya itu kontras. Tapi karena punya satu kesepakatan, satu kesamaan visi, maka bisa satu mobil. Punya agenda yang sama itu dia. Kan punya agenda yang sama dia. Beririsan. Termasuk satu kesenangan bersama. Mazhabnya Sunni. Sehingga bisa kan kompak kan? Nyusu geni. Lagi sudah nikah. Dan ini sebenarnya selama ini sudah kita lakukan. Cuma ini saya review aja. Ini yang kedua, yang ketiga terakhir lah. Ya, biar nggak terlalu lama. Sebenarnya beberapa sudah saya tulis. Dan kita sebenarnya punya majelis itu, internalisasi yang digagas Ustaz Ismail. Internalisasi nilai-nilai Al-Fatih itu. Ada sebenarnya forum itu. Cuma kan sebagian pengurus, sebagian besar pengurus nggak datang ya. Karena itu acara yang digagas Mas Santri. Yang ketiga, ini juga nggak kalah penting. Yang namanya pesantren itu lembaga ilmu. Maka semua pengurus terutama itu memang harus cinta ilmu. Harus berupaya terus meningkatkan kapasitas keilmuan. Maka jauhlah kemarin itu, sebenarnya itu jauhlah ilmu, jauhlah ilmiah itu. Itu jauhlah ilmiah. Coba antum tanya teman-teman yang kemarin ikut itu. Banyak hal baru yang didapat. Kemarin saya contohkan ke Ustaz Arwani. Ustaz Arwani itu sudah punya pesantren di Cilacap, Nurul Ihsan. Sudah berjalan, ada SMP-nya sudah. Tapi kenapa sekarang beliau pindah di Bekasi? Karena beliau ingin menyelesaikan S3. Seusia beliau itu masih semangat ngejar S3. Karena di sana itu beliau sudah punya pesantren, disuruh ngurus adiknya atau ponakannya kemana dia. Di Bekasi beliau nggak mungkin kan orangnya jadi pasif. Beliau dirikan pesantren lagi di sana. Cinta ilmunya itu luar biasa. Ustaz Muhammadun atau lihat tuh orang kutu buku itu. Isi kepalanya tuh kitab. Saya pernah tanya kitab yang di belakang kita kemarin itu, Ustaz. Ustaz ini sudah antum baca semua itu. Sudah ada yang 3-4 kali. Padahal kitabnya berapa itu? Berapa deret itu? Berapa lembar itu? Satu kan ada 700 sampai 800 lembar itu. Satu kitab. Ada yang sampai sudah 3-4 kali dibaca. Ada yang diulang sampai 4 kali. Kalau Pak Isom, saya juga sering ulang Ustaz karena nggak paham gitu. Kalau ini karena paham, dia ingin lebih paham lagi, diulang-ulang. Nah, kita Al-Wajis beberapa tahun nggak rampung-rampung. Ya. Maka majelis seperti Al-Wajis itu penting. Maka harapan saya semua pengurus lah mulai malam ini harus ikut kajian Al-Wajis. Jangan banyak alasan itu. Mumet aku tak lagi mumet tak lagi izin. Jangan, itu karena itu majelis ilmu kita. Itu majelis yang memang sejak awal saya desain untuk para asatid, para pengurus. Ya, jangan sampai orang lain lebih semangat, antum malah tidak ikut gitu. Masuk Mas Bundan, pokoknya Senin malam harus pulang ke Klaten. Jadwal ini ya diganti. Jadwal untuk kiai Senin malam. Iya untuk saya. Kan dia
Baru 2 kan 3-3, yang 1 untuk Al-Fatih kan? Saya sudah disiapin kamar di Al-Fatih. Siap bro, sekretariat siap, kasihnya ada. Iya kan? Pokoknya harus ada di Al-Fatih Senin malam, harus ada. Ya. Ya karena lembaga kita lembaga ilmu. Maka nanti ini tahun ini Mas Abbas insya Allah sudah bisa full nanti 100% di Al-Fatih. Amin. Ya, saya berharap nanti Mas Abbas ini gawangi terbitnya buku-buku Al-Fatih. Ya, karya para asatid. Fatih Press. Ya, lembaga pendidikan harus punya karya. Entah nanti dibaca, entah enggak, pokoknya harus diterbitkan. Harus diterbitkan. Bahkan saya berharap nanti dari ceramahnya asatid itu antum simak ulang, antum tulis. Dialihkan dari bahasa lisan ke bahasa tulisan. Karena sebagian ustadz itu kalau antum suruh nulis sendiri kadang-kadang gak iso. Tapi kalau menyampaikan, kalau ceramah itu bisa. Kalau Mas Abbas saya sudah punya pengalaman nulis buku, tinggal menerbitkan aja. Mimpi saya setahun itu paling gak ada 4-5 karya yang keluar, yang ditulis dari asatid kita. Harapan saya begitu ya, sehingga lembaga ini betul-betul memiliki kontribusi. Mulai mamanya dari dulu ya materi khutbah Jumat itu Mas Abbas tagih bukan Ustaz? Tagih. Sumbang sih itu nanti tidak usah mikir nanti biaya nyetaknya dari mana, itu cari sponsor bisa. Dengan logo Al-Fatih cari sponsor, sebarkan gratis ke masjid-masjid agar menjadi panduan untuk khutbah itu. Jangan sampai khutbah itu diliburkan gara-gara khatibnya nggak datang. Ada di Ceper itu. Saya bapak ibu, ada ibu-ibu mbah-mbah ikut Jumatan. Terpaksa Jumatan kita liburkan. Karena khatibnya nggak datang. Diliburkan. Loh itu kan kalau ada buku khutbah kan tinggal baca itu. Salah satu pengurus baca kan bisa itu. Nah, kalau kita kemudian mampu lah ikut ya berkontribusi, Wong Yahudi ya, kita bagikan gratis itu masya Allah luar biasa itu. Sesuai hari rayanya. Ya, akan menjadi sumbangsi. Itu Mas Abbas ya. Jadi jadikan betul ini sebagai marji' ilmu. Apa yang kemarin sampaikan Ustaz Anis itu? Marji' dini, marji' ilmi. Harus jadi referensi ilmu dan referensi agama. Jadi ketika orang mau belajar agama itu yang diingat Al-Fatih. Pengen ketemu dengan para pakar syariah, dia diingat Al-Fatih. Pengen nyantrikan anak, yang diingat Al-Fatih. Begitu. Karena kita nggak goyah dengan apalah, yo isu dengan pertanyaan enggak. Kita sudah punya kiblat itu, yang kompas. Nggak perlu bingung. Asalnya bodoh aja kosong. Makin bingung. Iya betul. Gue sopo. Maksudnya nak pas mudik jangan ditinggal plong gitu. Ya Mansur ke protes. Masa pondok ditinggal plong orang nobong blas. Untung enek galang. Bukan mau konsultasi. Ini 3 poin lah. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Paling tidak ini nilai-nilai yang paling mendasar ya untuk berdirinya sebuah lembaga. Selain nanti manajemen organisasi, ya budaya organisasi, etika organisasi, yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Bunda. Selain tadi ya soal keyakinan itu, jangan sampai ada yang mencoba merasionalkan pertolongan Allah. Jangan, tidak bisa antum merasionalkan, nggak bisa. Sehebat apapun otak antum tidak akan bisa menjangkau itu. Ya, kita tuh tidak pernah fundraising, nggak pernah marketing, nggak belajar kayak di kantornya Mas Bonang itu yang pelatihan sampai direwangi Sabtu yo masuk gitu. Aku pakai seragam. Pakai seragam. Ya itu bagus lah, memang lembaga ekonomi profesional harus begitu. Tapi kalau Al-Fatih ngikuti jejak itu, bukan ininya lah, bukan ya. Begitu ya. Oke, ini 3 poin. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini juga tadi siang saya matur di grup, saya matur ingin masukkan Pak Haji Isom dan juga Mas Nur Sidik menjadi bagian daripada pengurus harian.
Dan malam ini beliau juga sudah kita minta untuk hadir ya. Pak Haji Isa, Mas Nur Siddiq, ahlan wa sahlan, marhaban fi muassasati Al-Fatih. Selamat datang di Yayasan Al-Fatih, menjadi bagian inti daripada Yayasan Al-Fatih. Jadi ini Pak Haji dulu yang memulai, arek-arek ra jelas ki. Ini arek-arek ra jelas sih saya mulai pian ki. Ngumpul likoan ngono kae terus provokasi saya itu. Yang duduk sana toh? Iya, agak Nggak sampai sini. aslinya ngomong ra jelas ini kayak Indra itu apa jelas ra jelas. Iya, dari beliau-beliau inilah kemudian muncul Al-Fatih. Termasuk keberanian saya mendirikan yayasan ini kan karena keikhlasan Ustadz Husa ini. Dan kalau saya ceritakan mesti antum nangis. Mesti antum nangis. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang besar. Amin. Begitu Mas Nur Siddiq, ahlan wa sahlan. Ya, selamat bergabung. Mudah-mudahan tidak canggung lagi ke Al-Fatih ya. Iya. Ya, jangan lewat ihsan pokoknya, di grup langsung ngomong. Sudah nggak perlu pakai lisan, karena kadang-kadang ihsan itu mendistorsi apa yang antum sampaikan. Antum A, dia bilang P. Gitu kadang-kadang. Apa kita beli ke tempatnya Mas Nur Siddiq? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi